Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Kabarnya di sini semuanya baik. Di rumah keluarga baik semua? Baik. Alhamdulillah. Sehat kan? Sehat. Atau ada yang sakit? Sakit hati? Oke. Jadi alhamdulillah ya semuanya sehat. Tapi sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu dipimpin oleh satu orang. Silakan yang bersedia. Teman-teman, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa semuanya. Semoga dengan berdoa kegiatan kita hari ini dilancarkan. Amin. Selanjutnya semuanya udah lengkap ya, 8 orang ya? Ya, Bu. 8 orang, semuanya udah lengkap 8 orang. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, dalam kondisi semangat ya? Semangat. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan. Jadi kita perkenalan dirinya di sini mulai dari Ibu ya. Nanti kalian juga perkenalan diri. Ibu bakal sebutin nama, terus sebutin hewan kesukaan beserta alasannya. Oke. Ada nggak? Kalau nggak ada, apa yang kesukaannya? Makanan mungkin boleh kalau nggak ada hewan kesukaan. Oke, Ibu mulai dari Ibu ya. Nama Ibu Mahmudah Tunisa, bisa dipanggil Ibu Nisa. Ingat ya Ibu. Ibu siapa? Ya, Ibu Nisa. Hewan kesukaan Ibu kucing karena kucing imut. Oke, lanjut. Boleh makanan, Bu? Boleh, makanan boleh. Silakan. Nama saya Zahira, kesukaan saya Apa makanan? Ayam. Kenapa suka ayam? karena enak, Bu. Enak. Oke, selanjutnya. Kenalkan, nama saya Ajun, hewan kesukaan kucing. Kenapa? Karena lucu. Lucu. Lanjut. Siapa Ajeng ya? Iya. Zaira Ajeng. Oke, terus? Kenalkan, nama saya Lestari, hewan kesukaan kelinci. Kelinci kenapa? Ibu. Ilmu. Lanjut. Kenalkan, nama saya Egi. Siapa? Egi. Kesukaan saya kucing karena lucu. Bagus. Lanjut. Kenalkan, nama saya Juliansyah. Sekarang boleh, Bu? Boleh. Sayuran, Bu. Apa? Sayur apa? Sehat, Bu. Dan ini Oh. wortel bisa Oh, wortel kan tomato, Bu. Oke. Masuk kalau Kenalkan, nama saya Revaldi. Siapa? Revaldi, Bu. Reva. Revaldi. Oh, Revaldi. Oke. Hamster. Kenapa suka hamster? Bu. Oke, lanjut. Kenalkan, nama saya Ivi Nisewani, saya hobi kucing karena lucu. Oke, terus? Perkenalkan, nama saya Zalika Unaris, hewan kesukaan saya itu kucing karena menggemaskan. Baik, semuanya sudah saling perkenalan ya. Iya. Sudah tahu sama satu sama lain kan? Oke, kalau sudah satu sama lain, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, untuk kalian semua yang sudah hadir hari ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya bertanya dulu, kalian hadir ke sini dengan kesadaran diri atau kok tiba-tiba di sini gitu? Sadar nggak? Sadar ya, dengan sadar ya datang ke sini ya. Oke. Terus ada yang terpaksa nggak datang ke sini? Tidak, Bu. Ya, semuanya sukarela ya? Oke, sukarela. Baik. Jadi hari ini seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada tahu bimbingan kelompok itu apa? Coba siapa yang mau menyampaikan? Bimbingan kelompok itu yang saling berinteraksi satu sama lain. Oke, saling berinteraksi satu sama lain. Ada lagi? Saling memberikan pendapat satu sama lain. Oke, saling memberikan pendapat, saling berinteraksi, saling memberikan pendapat gitu ya. Baik. Ada lagi yang masih mau menyampaikan? Saling menasihati Satu sama lain. Satu sama Oke, lain. saling menasihati, saling berinteraksi, saling memberikan pendapat, saling menasihati, ya benar ya. Jadi bimbingan kelompok itu memang sebuah kegiatan dalam bimbingan konseling, sebuah layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan untuk peserta didik yang dimana dalam kegiatan itu kita akan saling berdiskusi, memberikan pendapat, berinteraksi, saling memberikan nasihat, saling mendengarkan gitu. Dan di dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas sebuah topik.
Nah, kita akan membahas sebuah topik atau sebuah tema yang nantinya akan kita bahas sama-sama. Jadi semuanya nanti harus ikut memberikan pendapatnya, ikut memberikan suaranya, ikut memberikan pemikirannya gitu ya. Dan jangan ragu nanti ketika mau memberikan pendapat gitu ya. Harus ya pokoknya percaya diri aja ya gitu. Karena di sini kita nggak melihat benar salah ya. Kita nggak melihat benar salah. Jadi silakan yakin dengan diri kalian sendiri. Oke, selanjutnya dalam layanan bimbingan kelompok ini ada asas. Tahu asas? Asas? Oke. Asas itu landasan, semacam landasan atau pegangan lah ya. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini kita menggunakan yang namanya asas kesukarelaan. Jadi semuanya hadir dengan sukarela. Terus yang kedua asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu apa, Bu? Asas keterbukaan itu adalah kalian, ibu, harus sama-sama saling terbuka. Apa yang terbuka? Terbuka itu adalah dirinya gitu ya. Jadi harus saling memberikan pendapat seperti yang Ibu sampaikan tadi, saling berinteraksi gitu. Jangan ada yang malu-malu kayak gitu, jangan ada yang diam kayak gitu ya. Semuanya harus memberikan pendapat dan pemikirannya kayak gitu. Dan jangan ada yang ditutup-tutupin. Pokoknya kalau misalkan aku kayaknya mau ngomong ini sih, tapi gak jadilah. Jangan ada yang kayak gitu ya. Pokoknya aku mau ngomong ini, aku ngomong kayak gitu. Kalau misalkan itu hal yang baik. Kalau misalkan di luar tema atau di luar topik atau kata-kata yang nggak bermanfaat dan nggak berguna, nggak usah diucapkan. Terus ada juga asas penormatifan. Asas penormatifan itu kita di dalam bimbingan kelompok ini sama-sama menggunakan menaati norma-norma yang berlaku. Apa norma-norma yang berlaku? Ya, pertama, saling menghargai ketika ada temannya yang berbicara, memberikan pendapatnya. Terus fokus gitu ya, fokus. Terus apalagi ikut aktif dalam terlibat diskusi gitu ya. Jadi terus sopan dan menjaga adab, menjaga bahasa gitu ya, menjaga pola perilaku, nggak ada yang duduknya aneh-aneh kayak gitu. Makanya duduknya semuanya ya seperti layaknya layaknya siswa lah ya, siswa anak sekolahan gitu. Paham sampai sini? Paham. Baik, kalau sudah paham asasnya, jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan hari ini dalam bimbingan kelompok adalah nanti kita akan bermain game ini. Kita akan bermain Unus Takwa. Ada yang pernah main? Nah, kita akan bermain ini. Terus nanti ada kartu. Ada kartu yang akan digunakan. Di sini ada 4 kartu dengan warna yang sesuai dengan balok di sini. Jadi ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna hijau kayak gitu. Untuk bagaimana cara bermainnya nanti Ibu jelaskan. Pokoknya hari ini kita akan berdiskusi tapi dengan menggunakan media permainan. Oke? Setelah itu kita akan saling memberikan pendapat. Nanti kan di sini ada pertanyaan ya. Kalau teman kita menjawab, yang lain boleh memberikan pendapat. Misalkan saya setuju, misalkan, atau saya nggak setuju, misalkan gitu. Boleh ya? Boleh, bebas. Semuanya boleh menyampaikan pendapatnya. Terus habis itu dalam bimbingan kelompok ini kita akan melaksanakannya dalam waktu 1 kali 35 menit atau 1 jam pelajaran. Jadi nanti selama 1 jam ke depan, 1 jam pelajaran ke depan kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain lagi? Paham? Paham. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke topik ya. Topiknya hari ini adalah tentang menghargai perbedaan pendapat. Seperti yang udah disampaikan tadi di awal, bahwa bimbingan kelompok itu pasti ada diskusi, pasti ada memberikan pendapat gitu kan. Jadi sangat-sangat mungkin terjadi dalam acara kita hari ini dan kegiatan kita hari ini akan ada yang berbeda pendapat nanti. Saya nggak setuju sama itu misalkan, atau kalau menurutku sih gini misalkan kayak gitu. Kalau menurutku sih nggak gitu ya kayak gitu misalkan. Atau tapi kalau aku gini sih Bu misalkan kayak gitu. Jadi gimana caranya kita harus bisa saling menghargai perbedaan pendapat itu, gitu ya. Karena perbedaan pendapat itu adalah sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi ya dalam hal kelompok kayak gini gitu. Kita harus tahu gimana sih caranya menerapkan
menghargai perbedaan itu. Gimana caranya? Gitu. Gimana caranya, bentuk menghargai perbedaan pendapat itu seperti apa? Itu nanti juga akan kita bahas di sini. Oke? Paham? Kalau gitu kita akan masuk ke bagian yang kita tunggu-tunggu. Di sini ada permainan, ini namanya Uno Stako. Apa? Iya, Uno Balok. Pile of blocks. Jadi kita akan bermain ini. Saya keluarkan dulu ya, sudah. Terus di sini ada kartu. Ada kartu, ada 4 kartu. Oke. Multiple choice, ada quotes, ada challenge, ada question. Jadi aturan mainnya di sini adalah nanti kita akan bagi urutan mainnya, siapa yang akan duluan main. Apakah nomor 1 siapa, pokoknya sampai 8. Nanti kita akan bagi pemainnya menggunakan spin wheel. Nah terus kalau kalian misalkan ngambilnya warna merah, kalian ambil warna merah, kalian dapat kartu warna merah. Tapi aturannya tahu kan, kita nggak boleh ngambil bagian paling atas ya. Kita nggak boleh ngambil bagian paling atas. Terus jadi gini yang diambil, misalkan ini, yang ngambilnya hanya boleh pakai 2 jari. Boleh 2 jari ini atau 2 jari gini. Terus kalau misalkan mau roboh, bukan mau roboh, kalau misalkan miring-miring kayak gini ya, ini boleh kita benerin kayak gini. Terus aturannya adalah jangan sampai ininya roboh. Kalian boleh ngambil misalkan di tengah sini, ambil set ini. Nah misalkan ini udah terambil nih kan, nah itu nanti ya kita jelaskan. Jadi ketika udah ngambil balok warna merah ini, berarti kalian ngambil 1 kartu warna merah, nanti dibaca isinya apa. Kalau kalian mau dapet, misalkan kalian, aku nggak mau jawab pertanyaan, aku pilih kartu warna hijau aja misalkan, kalian pokoknya cari balok warna hijau. Berarti gimana caranya jangan sampai jatuh. Nah terus bentar, sampai sini paham? Paham cara mainnya? Paham. Oke. 1 orang nanti ngambil 1 ya, 1 balok. Terus gimana bu kalau roboh? Kalau roboh nanti orang yang merobohkan itu akan mendapatkan hukuman. Siapa yang ngasih hukuman? Ya teman-temannya gitu. Teman-teman misalkan Egi merobohkan menara ini. Jadi kalian yang sepakatin, kita mau hukum Egi apa? Apakah disuruh nyanyi, apakah disuruh keliling lapangan 10 kali, apakah disuruh push up atau apalah ya gitu ya, terserah kesepakatan kita nanti. Sampai sini paham? Oke, kita akan membagi pakai spin wheel. Kita putar pertama. Yang pertama muncul namanya berarti dia adalah orang pertama. Siap ya? Siapa kira-kira yang pertama? Ya, Zaira orang pertama. Ingat ya? Ingat urutannya masing-masing ya. Oke, Zaira orang pertama. Lanjut. Julia atau Indri? Indri. Ingat ya urutannya ya. Indri nomor 3 ya berarti ya. Oke, selanjutnya. Oke, Zelika. Ingat-ingat ya. Selanjutnya Julie. Oke. Lagi 3 orang lagi nih. Siapa ini? Yang terakhir. Egi. Ajeng. Tari berarti terakhir. Oke, nggak usah diputar lagi ya. Tari terakhir. Lihat urutannya masing-masing. Oke, Zaira nomor berapa? Sama Bu. Ajeng? Nomor 7. Lestari? Egi? 4. Oke, sudah ya, udah hafal semua dengan urutannya masing-masing. Silahkan pemain pertama main. Boleh agak maju dikit biar mudah. Silakan yang mana yang mau diambil. Fokus. Oke, kartu balok warna merah. Silakan ambil kartu warna merah. Silakan diambil, terserah bagian mana aja.
Menurutmu bagaimana perasaan seseorang ketika pendapatnya dipandang sebelah mata oleh orang lain? Nah, coba. Apa? Menurutmu bagaimana perasaan seseorang ketika pendapatnya dipandang sebelah mata? Maksudnya nggak dihargain ya? Nah, gimana perasaannya? Sedih, nggak dihargain, gitu ya. Terus tuh? Ya sedih lah, Bu. Sedih ya? Sedih karena nggak dihargain ya? Ya karena omongannya itu nggak sesuai. Oke, yang lain gimana? Kalau menurut yang lain? Sebenarnya malu mata baca kita ditemani Heeh. dari jauh Heeh. senang. Oke, yang lain? Pasti dia tuh kecewa. Kecewa. Pasti kan jarang berkomunikasi lagi. Jadi jarang berkomunikasi ya. Oke. Ya. Sedih, kecewa, terus kayak nggak ditemenin gitu ya. Terus ada lagi? Dijauhin ya. Oke. Jadi perasaannya kalau kayak gitu gimana? Kalau misalnya kita di posisi itu? Kecewa ya, sedih kayak gitu ya. Ah bener, udah ngomong banyak. Dikacangin ya, dikacangin gitu, nggak dihargai, nggak dianggoi gitu. Sedih ya. Oke, silakan disimpan, ditaruh sini. Yang udah diambil kita taruh. Selanjutnya nomor 2, silakan. Kati. Motivasi yang hijau, motivasi yang biru, pertanyaan pilihan ganda. Oke, silakan diambil. Apa pentingnya untuk menjaga emosi tetap tenang saat berhadapan dengan perbedaan pendapat, terutama jika kita merasa pendapat kita benar? Oke, gimana caranya mengendalikan emosi ya ketika kita menghadapi perbedaan pendapat walaupun pendapat kita tuh benar. Jadi apa namanya, misalkan kita ngerasa pendapat aku tuh benar, tapi kok orang lain nggak ada yang setuju gitu. Rasanya emosian. Nah, gimana cara ngendaliinnya? Tarik nafas. Oke, Kalbi dulu yang ini. Tetap tenang walaupun tidak didengerin. Oke, tetap tenang. Terus kalau dari Zaira, tarik nafas. Itu benar ya, salah satu teknik-teknik. Istighfar, benar. Ada lagi? Apa lagi kira-kira? Biar kita tuh nggak langsung sudah kayak gitu. Sudah, kayak gitu. Apa? Hargai sedikit. Apa namanya apa? Hargai sedikit. Hargai perbedaan yang ada ya. Jadi kita harus tetap ya terima lapang dada ya. Kalau misalkan pendapat kita walaupun benar tapi orang-orang ternyata nggak terima ya, walaupun kesel ya. Kesel gitu. Oke. Jadi kalau cara ngendaliin emosinya tadi adalah yang pertama dengan istighfar, yang kedua dengan sabar, yang ketiga dengan tarik nafas, tenang, yang terakhir apa tadi? Menghargai perbedaan pendapat. Oke, selanjutnya silakan. Cari yang tengah. Oke, hijau. Kita lihat ada motivasi apa hari ini. Kita akan mendengarkan kata-kata motivasi dari Indri. Silakan Indri. Baca keras-keras ya. Rasa hormat yang kau berikan kepada orang lain merupakan cerminan rasa hormat yang kau berikan pada dirimu sendiri. Oke. Rasa hormat yang kita berikan untuk orang lain merupakan cerminan rasa hormat yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita menghormati orang lain juga akan Menghormati balik. Kalau misalkan kita bersikap sembarangan dengan orang, mungkin banget nggak kalau orang itu bakal nyetelin kita. Iya kan? Iya. Jadi itulah kenapa kita harus menghormati yang namanya orang lain ya. Kita harus memberikan rasa hormat juga kepada orang lain kalau kita mau dihormati. Kalau kita mau dihormati, kita harus menghormati Orang lain. sama kayak sama guru ya. Misalkan sama guru, sama orang tua, sama teman juga gitu. Bukan hormat gini ya. Terus ketemu temennya hormat. Lanjut, silakan. Kita yang udah diambil nanti taruh atas lagi ya. Nah, aman. Oke, kita lihat challenge hari ini. Silakan diambil satu. Oke. Tirukan suara hewan. Tirukan. Silakan, kalau challenge boleh dikembalikan lagi. Kucing, silakan. Tepuk tangan dulu. Oke, lanjut.
silakan. Siapa? Egi. Ayo Egi. Iya. Kan yang sudah dijelaskan di awal, kita susun dulu ya. Kita susun dulu. Silakan teman-temannya kasih Egi hukuman. Sepakatin mau dihukum apa Egi? Yang simple aja, yang sebentar. Terus berapa kali? 5 kali kali ya? 5 kali. 5 kali sanggup Egi? Sanggup lah, Oke, kita lihat. Kita lihat Egi push up 5 kali, hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Silakan kembali. Enggak, sudah. Lanjut. Enggak apa-apa. Lanjut, pokoknya pakai 2 jari. Enggak boleh yang paling atas ya. Sini boleh dong. Boleh. Boleh kalau yang kedua. Nah, Fokus. Multiple choice, soal pilihan Ganda. Oke, siap-siap ya. Fokus semuanya, silakan diambil ajang bacain keras-keras. manfaat menghargai perbedaan pendapat adalah sebagai berikut, kecuali A. Menjadikan hidup lebih tenang, B. Mendapatkan banyak teman, C. Menyebabkan adanya permusuhan, D. Menumbuhkan solidaritas dan persatuan. Jawabannya Menjadikan hidup lebih tenang. setuju? Yang lain? Manfaat apa tadi? Menghargai perbedaan pendapat ya? Manfaat apa tadi? Menghargai perbedaan pendapat. Oke, kecuali C, Bu. apa jawabannya? Menyebabkan adanya permusuhan. Oke, menyebabkan adanya permusuhan. Benar? Sepakat? Sepakat semua? Sepakat. Oke. Silakan ditaruh. Lanjut. Enggak kasih yang Dapat. Oke, nomor. Silakan diambil. Bebas, ambil yang mana? Baca keras-keras. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk strategi menghargai perbedaan pendapat? A. Tidak memotong pembicaraan ketika seseorang sedang mengutarakan pendapat. B. Tidak mencela pendapat orang lain. C. Menerima dengan lapang dada hasil musyawarah dan diskusi. D. Mengatakan bahwa pendapat orang lain salah. Jawabannya D. Mengatakan bahwa pendapat orang lain salah. tadi pertanyaannya apa? Manakah di bawah ini yang tidak termasuk strategi menghargai perbedaan pendapat? Yang tidak termasuk strategi dalam menghargai perbedaan pendapat. Setuju dengan jawaban Zaira? setuju. Oke, lanjut. Indri. Indri. Oke, challenge. Siap ya Indri menerima apapun challenge-nya, silakan diambil. Lakukan sambung kata dengan seluruh anggota kelompok dimulai dari kata jika. Oke, ingat ya, kita sambung kata dimulai dari kata jika, berarti kata jikanya dimulai dari ibu. Kita mulai, siap? Nanti setelah ibu berarti langsung ke Indri. Jika Kehidupan Ada di dunia maka orang itu menghargai pendapat orang lain. oke. Jadi kayak apa? Jika kehidupan Jika kehidupan ada jika kehidupan ada di dunia, maka orang itu akan menghargai pendapat orang lain. Sudah selesai ya berarti? Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita mundur. Jadi dari permainan ini, siapa yang mau menyimpulkan? Ibu mau minta kesimpulan apa yang kalian dapat dari permainan dari hari ini, dari mainan ini? Zaira. Oh boleh. mainnya seru-seruan gitu. Nah, kita tahu bahwa menghargai satu sama lain. Sudah. Oke, jadi kita tahu apa namanya bagaimana menghargai satu sama lain ya, menghargai perbedaan pendapat. Jadi menghargai perbedaan pendapat itu adalah sebuah tindakan
yang kita lakukan untuk menghormati dan menghargai pendapat orang lain yang berbeda sama pendapat kita. Terus ada beberapa manfaat dari menghargai orang lain. Ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu tadi di pilihan sholat pilihan ketiga ada ya. Yang pertama terbentuknya jiwa solidaritas. Jadi kalau kita saling menghargai perbedaan, misalkan nih dalam satu kelompok ini ada orang yang berbeda pendapat. Kalau misalkan saling menghargai, maka kalian akan tetap menjadi sebuah kelompok yang kompak. Kalau misalkan coba dibayangkan dalam satu kelompok ini ada yang berbeda pendapat, terus nggak ada tuh rasa saling menghargai, kira-kira apa yang terjadi? Apa kira-kira yang akan terjadi? Kalau misalkan nih si Ajeng berbeda pendapat sama si Indri misalkan, terus mereka tuh tidak saling menghargai, ribut. Terus apa jadinya di kelompok ini? Musuhan. Terus apa lagi? Bertengkar. Pertengkaran. Terus apa lagi? Kira-kira kelompok ini jadi kompak nggak? Sunyi. Oke, sunyi. Apa lagi? Nggak kompak lagi. Iya. Jadi itulah kalau misalkan saling menghargai, bakal tetap kompak. Tapi kalau nggak saling menghargai, bakal hancur. Benar. Terus yang kedua, kalau kita saling menghargai perbedaan pendapat, hidup kita menjadi lebih tenang. Iya nggak? Setuju nggak? Iya. Kenapa coba? Kenapa? Kok bisa menghargai perbedaan pendapat? Kok bisa jadi lebih tenang? Kok bisa membuat hidup tenang? Ayo, kenapa? Ayo. Karena di hati kita tuh kalau kita ngeluapkannya tuh lemak loh. Kalau terasa sudah disampaikan perbedaan pendapat itu, walaupun perbedaan pendapat itu lain, kalau kita ngasih tahu, iya benar, nah terus kita terasa lega. Oke, intinya kalau kita menghargai perbedaan pendapat, terus misalnya ada orang yang berbeda pendapat sama kita, terus kita oke, nggak apa-apa kalau pendapatmu beda sama aku, enggak ya? Setuju nggak sama yang disampaikan Zaira? Setuju. Kenapa setujunya? Coba Aldi. Karena ini Bu, karena benar. Apa? Benar. Kenapa benernya? Kenapa? Kalau kita menghargai perbedaan pendapat, kata Zaira lega. Terus kata Aldi benernya kenapa? Kalau kita menghargai pendapat orang sama lain, kita tidak ada permusuhan. Oke, nggak ada permusuhan. Oke, jadi yang pertama tadi manfaatnya apa? Solid. Yang kedua, tenang. Terus yang ketiga, mempersatukan perbedaan yang ada. Jadi kalau kita berbeda pendapat, ya kalau misalkan saling menghargai, bakal tetap bersatu. Terus dapat banyak teman, ya nggak? Iya. Kenapa? Menghargai perbedaan pendapat bisa tetap temenan sama yang lain kayak gitu. Karena apa? Karena tadi yang disampaikan sama siapa tadi ya? Kalau misalkan kita nggak menghargai, akan ada permusuhan, pertengkaran gitu. Tapi kalau kita menghargai, bakal nggak ada lagi, nggak akan ada pertengkaran, permusuhan karena perbedaan pendapat gitu. Terus untuk strategi, gimana sih cara menghargai perbedaan pendapat? Gimana caranya? Yang pertama itu kita mendengarkan. Kalau orang lain sedang menyampaikan pendapatnya, sedang berbicara. Oke. Terus yang kedua, gimana caranya kita menghargai pendapat orang lain? Gimana caranya kita menghargai pendapat orang lain? Kalau kita misalkan lagi diskusi nih, pendapatnya tuh beda. Terus tiba-tiba dipotong omongannya. Misalkan kita belum selesai bicara, tiba-tiba ada teman kita potong pembicaraan kita. Seneng nggak kalau kayak gitu? Enggak, kesel ya. Jadi salah satu cara yang harus kita lakukan untuk menghargai perbedaan pendapat adalah dengan tidak memotong pembicaraan. Oke, tidak memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya adalah kalau kita diskusi beda pendapat, hasilnya apapun itu harus diterima dengan lapang dada. Tidak boleh tidak boleh ngoceh, tidak boleh protes lah ya. Intinya kalau itu sudah berdasarkan hasil musyawarah. Terus yang terakhir, kayak yang disampaikan oleh Zaira di awal tadi, kalau untuk menghargai perbedaan pendapat, ketika orang berbeda pendapat, kita nggak boleh mencela. Jadi kalau ada orang yang nyampaikan pendapat, ada yang berbeda, kita nggak boleh menghina ya. Kita nggak boleh, apa sih misalkan kayak gitu.
ngomong apa sih misalkan kayak gitu, salah pendapatmu itu, gitu boleh nggak kalau kayak gitu? Nah, oke. Jadi dalam menghargai perbedaan pendapat juga kita harus pandai-pandai yang dibaca sama Kaldi tadi, pandai-pandai mengelola apa? Emosi, mengelola pembicaraan juga gitu ya. Kenapa tadi kita harus mengelola emosi? Kenapa tadi kita harus mengelola emosi ketika berbeda pendapat? Menarik nafas yang panjang. Oke. Kenapa kita harus mengendalikan emosi kita? Biar apa? Biar tidak emosi ke orang. Oke. Dampaknya apa kalau emosi? Ribut, iya. Bertengkar. Iya. Jadi kalau beda pendapat ya kita harus mengendalikan emosi biar apa? Biar nggak terjadi keributan, biar nggak terjadi konflik, biar nggak panjang masalahnya, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan. Sebelum kita isi ini, Ibu mau kita sama-sama melakukan refleksi. Jadi, gimana perasaan kalian hari ini? Senang, Bu. Seneng. Seneng, kenapa seneng? Senang karena main game. Karena main game seru-seruan. Oke, jadi karena main game seru-seruan terus apa? Bisa libur. Bisa libur. Baik. Jadi yang didapatkan hari ini apa? Tadi tentang apa? Hah? Harus Menghargai perbedaan pendapat satu sama lain. Oke, karena kita sudah melakukan semua tahapan, sudah evaluasi, sudah refleksi ya. Jadi kita memang harus menghargai perbedaan pendapat satu sama lain gitu. Jadi di sini Ibu ada lembar evaluasi, ini nanti silakan diisi, tolong diisi, diconteng-conteng aja di sini. Dibaca petunjuknya boleh biar paham. Oke, silakan diisi ya. Sudah? Oke, terima kasih. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpul? Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Tari? Oke, terima kasih. Oke. Sudah, terima kasih ya untuk lembar evaluasi yang sudah kalian isi. Ada yang mau menyampaikan manfaat apa kira-kira yang didapat dari kegiatan hari ini? Apa? Boleh apa? Bisa mempererat pertemanan kita, Juli? Oke, banyak kawan. Siapa lagi? Ajun? Seru. Terus? Bisa mengenali teman dari kelas lain. Oke, bisa mengenal teman dari kelas lain, memperluas pertemanan berarti ya. Oke, sebelumnya belum pernah berarti ya? Oh, kenal tapi udah deket. Sekarang boleh deket. Apa lagi? Apa? Sudah. Jadi tahu ya. Kita harus menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Oke. Baik, karena semuanya sudah selesai, kita akan tutup kegiatan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari. Amin. Terus kesimpulannya adalah bahwa kita memang harus menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Sebelum kita berdoa, Ibu mau mendengar pesan dan kesan dari kalian. Gimana kesannya hari ini? Apa? Semangat walaupun sering berkali. Jadi tetap semangat walaupun sering tidak dihargai. Tidak dihargai. Oke, sering tidak dihargai. Kalau perasaannya hari ini, kesannya apa setelah kegiatan ini? Rasanya senang. Oke, senang. Baik, Ibu juga punya seru, asik. Harapan Ibu, pesan Ibu, semoga kita bisa sama-sama menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan
Jangan ada lagi yang ketika temennya ngomong atau ada orang lain bicara tapi nggak dengerin gitu ya, nyepelein. Jangan ada lagi ya, apalagi kalau guru yang bicara gitu ya. Oke, boleh sekarang kita doa dipimpin oleh siapa? Juli. Ya, nggak apa-apa, silakan Juli. Menutup kegiatan ini, mari kita berdoa sama-sama, berdoa. Kita mulai. Oke, terima kasih Ibu Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.